karena kita lagi mau mesen mie gacoan, jadi sekalian gue kontenin aja. Ya kok keras ya Pan? Iya, ini karena ini kali ya, kena udara kali ya. Tapi mie gacoan ini emang nggak ada air-airnya gitu ya? Maksudnya? Kita tunjukin dulu dong. Ya Allah keras Pan. Mau ditunjukin dulu? Gue singkirin dulu. Mau ditunjukin dulu nggak? Boleh. Ya ini keras banget. Anjing. Bentar gue rapiin. Ini coba makan yuk. Ayo. Doa lu. Oh ya, bismillah dulu ya. Min. Tada. Jadi nih guys. Kita cobain ya guys ya, gimana rasanya. Ini yang level berapa, Tak? Level 3. Oh, level 3. Kita cobain ya. Level 3. Ya. Tapi lu suka pecinta mie nggak sih, Tak? Cuman ini kalau di take away gitu ini agak keras kering. Enakan langsung di tempatnya ya? Kayaknya, tapi gue belum pernah nyoba. Ada gua ngantrinya panjang. Ya. ngantrinya parah ya? Yuk. Ya anjir, beneran keras banget. Cerah banget kameranya kayak masa depan gue. Enak kan? Enak, Pak. Kita ngobrol apa ya? Udah ngobrol. Gimana, Ta? Kita udah lama nggak ketemu. Iya, parah banget ya. Gila, udah lama banget. Pertama kali kita ketemu itu di mana? Sekarang circle lu siapa aja nih? Circle gue udah jarang sih temenan sama teman-teman kita yang lama. Kebanyakan orang-orang baru. Lu gimana? Oh iya, jadi dia tuh ada ininya juga guys nih. Ini apa nih, Tak? Risol udang. Wih, risol udang. Kita cobain Ini ya. udang apa ya? Apa itu? Lupa lagi gue. Ini risol udang. Kita cobain dulu. Cobain apa dulu? Tunjukin. Oh, keju. Lu yang ada kejunya ya? Nih. Dulu, Kita Pak. coba. Lu Nih, guys. dibukain dulu. Sausnya. Enggak, gue mau coba yang original nih. Kita coba dulu ya guys yang original. Anjing. Langsung itu udangnya. Enak gak? Enak enggak? Parah, mau meninggal. Jadi Fanny itu temen baik banget. Ya kita awet ya. Kita nggak pernah berantem ya? Gak pernah. Sumpah gue nggak ngerti. Gue itu Lu gimana? cuma Tata doang yang bilang gue baik-baik. Ya emang karena gue mengerti lu Pan. Karena gue nerima kekurangan lu. Ngerti Tata gak? yang paling ngerti gue. Gue setahu gue ya, Tak. Waktu pertama kali gue ngeliat lu judes banget, orangnya parah. Gimana Pan lu ketemu gue gimana oleh? Gue kan orangnya SKSD sama orang ya. SKSD. Terus? Gue ngeliat nih orang cantik kan. Ih, gila cakep banget nih orang. Pengen gue temenin. Biar ketularan cantiknya guys. Padahal dia cantik banget. Nah, kita cobain yang keju. Widih, udah dikasih saus sama Tata. Enak-enak. Menyak. Sorry. Gila. Nyemplung. Sakit enaknya. Lanjut. Itu cut ya. Terbang gitu. Oke. Gue kan SKSD, terus Tata tuh orangnya judes banget, kayak sosok pendiam gitu kan. Gue introvert Pan. Kalau belum kenal sama orang ya nggak. Iya sih. lu Tapi introvert setelah banget. kenal, asik Gacor ya? juga. Ya kan? Iya. Bisa diajak seneng-seneng bisa guys. Dan dulu Fanny tuh ngiranya gue apa kayak ngerokok. Gimana Pan? Anak bandel. Dia- anak yang bisa diajak seru-seruan.
Iya, jadi lu pas pertama kali ketemu gue, lu kiranya gue ngerokok, minum alkohol, terus suka Soalnya dugem. circle lu kan, circle lu kayak gitu. Nah sementara pada zaman itu gue masih polos. Ternyata enggak kan, Van? Ternyata gue nggak nyangka Tata orangnya sealim ini sampai detik ini. Punya prinsip, wanita berprinsip. Tapi ya nggak? Iya bener. Tapi lu juga sih. Enggak sih, Tak. Enggak, tapi Fanny tuh baik orangnya. Ya. Enggak, iya, iya. Dan Van, kenapa kita langgeng pertemanan? Karena kita saling menerima kekurangan, ya nggak? Kayak gue nerima kekurangannya Fanny, apapun itu. Ya nggak? Iya. Terus kayak nggak mempermasalahkan hal-hal yang bisa ditolerir gitu loh. Iya, karena gue nerima kekurangannya Fanny. Bisa kompromi. Itu salah satu kunci pertemanannya awet yang ya. erat. Ya nggak sih, Van? Setuju sih. Karena kan orang ada-ada aja ya kelemahannya, ada-ada aja aneh-anehnya. Goblok-gobloknya tuh ada aja. Nah, Fanny ini orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau orang yang baru ketemu Fanny, apa ya Van ya? Ngomongnya gimana ya? Gue ngalamin masa ini, jujur ini gue sama Tata ngomongnya random banget, nggak ada briefing ya, Nggak ada. sumpah. Nah dan itu juga gila. Nah, jadi gue pas kalau ketemu temen nih yang baru kenal sama Fanny, cuman karena gue balik lagi Van, karena gue nerima kekurangan lu, ngerti nggak? Jadi gue nggak permasalahin, gue ngerti. Lu mau kayak gimana? Gue ngerti. Makanya gue masih Rini ngomong, kita mah udah ngerti Fanny gimana, jadi nggak akan marah. Iya, nggak akan marah. Nah, gue herannya kenapa gue bisa temenan sama lu. Gue emang pertama kali ketemu lu kan kayak gue cuman dalam hati gue ya dari semua cewek-cewek cantik kayak gue cuma pengen temenan sama lu. Lu baru datang, ya gue inget banget lu nge-videoin gitu kan. Bikin konten nge-videoin terus habis itu gila cantik banget nih cewek, pengen gue temenin gitu, selalu gitu gue. Nah habis itu gue deketin, ih gila judes banget nih cewek. Habis itu lu lagi nyatok, gue nanyain, ini catokan boleh minjem nggak? Sengaja kan SKSD sama lu. Terus kayak agak-agak risih gitu kan sama gue, nggak tahu tuh pas momen apa. Gue ingetnya kayak kita tuh kok tiba-tiba udah kebonding aja temenannya waktu ngobrol berdua di belakang ini. Ternyata lu datang ke tempat gue waktu itu. Kita di mes ya waktu itu ya. Terus tiba-tiba lu ngakak, yang paling ngakak kayak gara-gara ketawa. Dan gue akhirnya ketagihan Pan. Kayak ya Fanny mana? Pakai gue harusnya langsung nyari-nyari gue guys. Soalnya tuh lucu. Aduh enggak sih gue. Ya kita waktu itu ada Vira, Rini ya. Vira, Rini, terus siapa lagi? Si C. Esther yang kalau gila dia udah married ya kayaknya. Belum. Udah married, udah di luar kota. Di mana sih anjir gue lupa lagi. Bengkulu ya. Ya gue nggak tahu deh pokoknya sih kayak. Gila dia cantik banget kan dia. Esther tuh baik parah. Banget ya Pan ya. Ya gue nggak ngerti ya. Terus dia bukan cuma kayak baik, perhatian, yang melayani gitu ya. Gila, so sweet banget. Cewek paling so sweet. Baik banget Pan. Gue nggak ngerti deh, Esther tuh baik banget. Kalau gue masih ada barbarnya dikit kan. Ya. Nah, kalau dia tuh anggunli. Fanny tuh harus dikontrol. Yes. Kalau nggak dikontrol, dia ini lepas kontrol. Yes, I agree. Iya. Ya, gue juga makanya gue cari cowok yang bisa. Makanya, ini kan gue udah agak jarang ketemu lu nih. Makanya, ini gue ngomong belak-belakan ya. Ya, sorry nih sebelumnya. Makanya pas gue ketemu lu lagi, lu tuh udah agak sedikit berubah kan. Waduh. Mungkin gue mikir, wah dia ketemu lingkungan mungkin ya nggak bisa kontrol dia. Toxic kan. Ya, karena kan ada pertemanan yang positif, ada yang ya ke arah negatif ya. Ya nggak? Dan gue lihat lu itu orang yang gampang terpengaruh lingkungan. Kalau lu punya pendirian yang kuat, walaupun lingkungan lu, ini menurut gue ya,
kalau lu punya pendirian kuat, prinsip yang kuat, lu ketemu lingkungan yang ke arah negatif, toksik lah ya, lu tuh gak akan terjerumus. Mungkin kalau misalnya durasi kali ya, Tak. Kalau misalnya nyampe setahun lo di lingkungan toksik terus Tapi lo iya, gue masih punya prinsip. Maksudnya prinsip yang kayak kita dulu, gila gue polos banget dulu. Parah polos. Terus karena sering banget lu temuin hal-hal negatif, lu jadi menormalkan itu nggak sih? Lu jadi nganggep itu tuh hal yang biasa, biasa gitu. Makanya kan kita penting tuh milih-milih teman. betul. Tapi ini menurut gue ya, gue punya temen di lingkungan yang maksudnya nggak bisa dibilang negatif juga ya. Cuman kayak gue punya temen kayak ngerokok, alkohol, maksudnya suka nongkrong malam-malam. Cuman gue sampai orangnya, pagi. iya. Cuman gue orangnya memang mageran. Terus emang balik lagi sih, Van, prinsip. Gue Temannya teman dekat lu. iya, gue kalau pengen ngerokok, gue takutnya gue akan keterusan. Sebenarnya sih kalau menurut gue temen ya, kalau gue sendiri kalau teman tuh nggak mempengaruhi, walaupun mungkin ada mempengaruhi sedikit. Betul. Nggak mempengaruhi dominan, yang dominan itu sebenarnya sih pasangan, bro. Pasangan sih mempengaruhi. Jadi kalau misalnya pasangan lo ini karena dia baik keseharian sama lu ya, dan lo pakai hati ngejalanin hubungan sama dia gitu. Nah kalau misalnya si pasangan lo, apalagi kan kita cewek ya, kalau pasangan kitanya punya prinsip yang kuat, kita nggak akan terpengaruh. Gue nggak tahu sih cewek-cewek di luar sana mungkin powernya lebih besar ya. Cuman kalau gue ternyata gue sadari sekuat apapun kita pegang prinsip kita, kalau pasangan kita nggak bener, lambat laun kita akan menormalkan hal yang nggak bener itu. Karena kita ngejalin hubungan pakai hati. Mau cewek dimanapun, sehebat apapun, hebat apapun logika cewek itu pasti ngudain hati. Gue nggak tahu sih ya, ada cewek hebat di sana yang hanya logika, dominan logika. Kalau gue, karena gue pakai hati sih, makanya jadi gue. Tapi menurut gua, kan pandangan orang beda-beda ya. Nggak bisa lu tuh pandangan lu begitu, nggak bisa disalahin juga. Bener. Karena lu punya pandangan lu. Setuju. Jadi gua bisa membenarkan itu juga. Setuju. Tapi kalau di pandangan gua, gua pernah ketemu laki-laki yang Nggak bandel. ya ngerokok, alkohol. Tapi malah gua yang ngontrol dia, jadi dia ke arah yang lebih positif. Ngerti nggak? Tapi kalau memang pada dasarnya diri lu memang gampang terpengaruh dan menormalkan itu, ujung-ujungnya lu terbawa ke lingkungan itu. Kalau kata gue. Setuju. Makanya kita nggak boleh andalin hidup kita sama manusia, guys. Anjir pedes banget. Baru level berapa, guys? Baru level 3. Tapi udah berasa ya pedasnya ya. Aduh, keras kan minyak. Menurut lo temen yang toksik itu yang kayak gimana sih? Ya banyak faktor kan. Yang dari lingkungan mah. Aduh, ya Allah kena lagi. Akhir-akhir ini lo ngerasain gak sih nih? Besok teman toksik. Ada nggak sih teman toksik? Ih, pada umumnya kan lebih besar temen yang Lebih toksik. banyak. Iya, kalau kata gue. Makanya semakin lu dewasa, semakin berpikir lu panjang, lu pilih-pilih circle pertemanan lu. Setuju. Dan lu memperkecil pertemanan lu juga yang Iya, persahabatan gue juga. iya. Gua tuh milih-milih sekarang, Pan. Emang dari dulu gue milih-milih kan, Pan? Iya, lu selalu milih sih. Makanya lu nggak gampang berbaur sama gue kan. Gue pilih-pilih banget. Iya, dan makin kesini gue makin pilih-pilih. Karena terkadang pertemanan itu ada yang bermuka dua, pakai topeng. Gimana tuh? Jadi semisal nih, ini semisal ya, so gue pernah ngalamin. Kayak gue lagi nongkrong sama lu. Terus gue ceritain contoh siapa ya? Kita ngambil contoh Rini aja ya. Ini contoh ya. Kita lagi nongkrong, gue berdua, terus gue ngejelekin Rini. Gue ngejelek-jelekin Rini.
abis itu di depan Rini gue kayak pakai topeng. Iya. Ngerti gak sih lo? Kayak gitu. Ih, gue gak suka banget kan. Ini baru gue alamin tau. Kalau Temen gue, yang toxic. gue buka-bukain aja dari sini ya. Kalau gue pernah kayak gitu tuh di circle cowok gue, jadi kayak cowok gue ngenalin gue ke teman-teman dia, teman-teman dia terus kayak, Apa? sumpah ini random banget. Gue nggak ada mau ngomonginnya sama lo ya. Memang kita kan tadi aja kita emang ada mau niat ngonten Nggak ada. bang. Gak ada. Nggak ada. Nah, Terus sampai gue putus sama cowok gue. Cowok gue sekarang ya, sampai sekarang gue udah mau move on. Itu gara-gara diomongin di belakang gue. Gila. Gue tuh diomongin di belakang tuh kayak gue tuh kayak panas gitu loh. Gue kira kan jadi ini sahabat-sahabatnya cowok gue. Sahabat-sahabatnya cowok gue ya pada saat itu. Gue kira mau temenan sama gue gitu. So sweet banget pertemanannya. Gue jalan-jalan sama sahabat-sahabatnya cowok gue. Gue nggak nyangka kayak ternyata di belakang tuh ngomong. Gue nggak tahu lebih jelasnya apa yang diomongin sampai yang paling parah tak. Cowok gue tuh minta, kan gue gini misalnya lo Tata lo temen ya? Iya lo Tata lo teman-teman cowok gue ngomongin gue, so gue sampai ngomongin masa sih nggak percaya, nggak mungkin kalau misalnya emang kayak gitu omongannya. Pasti Tata ngomong sendiri sama gue kalau emang dia nganggap gue sahabat. Pasti nggak akan ngomongin gue karena gue orangnya Nggak ada kayak batasan gitu. ya, Pan? Yes, karena gue orangnya kayak gitu apa adanya, dan gue juga bersikap apa adanya, dan gue berekspektasi orang-orang bersikap apa adanya ke gue. Betul. Jadi diri dia sendiri aja gitu loh. Nah, gue nggak nyangka ternyata pokoknya intinya jelek lah gue di matanya. Gue nggak nyangka loh kalau jelek harusnya lu ngomong langsung. Ngapain lu ngomong sama cowok gue, maksudnya apa gitu. Gue nggak mau negatif sih sebenarnya, cuman intinya waktu itu gue putus sama cowok gue karena gue kesel. Gue gue bilang sama cowok gue kalau emang benar pasti dia ngomong sendiri sama gue gitu. Akhirnya dia ini cowok gue minta gue cari-cari tahu karena gue nggak percaya. Pas gue akhirnya minta maaf kan, maksudnya kalau misalnya gue ada kelemahan atau ada kekurangan, Kesalahan. tapi cuman terus menerus ya gue sama cowok gue tuh jadi ngungkit masalah itu, dan itu gue kesel banget sampai gue tuh gondok diungkit masalah yang sama, akhirnya gue putus. Nah pas putus itu kan cowok gue nggak mau kan, karena cowok gue nggak mau putus, akhirnya kita masih tetap jadian sampai sekarang. Gue juga sebenarnya nggak mau putus sih, cuman gue emang lagi emosi aja waktu itu. Sama cowok yang ini kan? Sama cowok gue yang sekarang ini. Brengsek, tadi gue dibohongin. Kata lu udah putus. Udah putus. Terus jadian lagi. Nah waktu putus itu gue nge-hide foto. Nah gila, nggak nyampe 2 minggu tak udah ada yang kayak ngechat gue, dikira gue udah putus sama cowok gue, anjir. Tapi di situ juga cowok gue. Temen lu yang sekarang ngomongin lu itu temen itu cowok lu yang nggak temenan, males. Oh, kecuali batasin ya? nggak temenan aja, udah nggak temenan Lu aja. jauhin. Nggak temenan aja. Tapi emang bener sih Van, kita tuh emang harus pilih-pilih temen. Itu bener banget, kita memang harus pilih-pilih temen, tapi baik itu memang ke semua orang, ngerti gak? Setuju. Temen, kalau lu nggak pilih-pilih temen, lu dapetnya lagi salah ke arah yang negatif, mental lu rusak, kena. Ngerti nggak maksud gue? Kenapa? Karena kalau temen lu yang toksik, itu akan ngehancurin mental lu pelan-pelan. Iya nggak sih? Karena Jadi lu jadi insecure kan? bukan insecure, Van. Karena lu diledekin mulu. Karena kita jadi overthinking, jadi beban. Setuju. Ngerti kan maksudnya? Itu satu nih tak petek 2. Ambil aja. Apaan sih lu, Van? Coba ini enak banget loh yang isinya. Jadi ada keju di dalamnya. Anjir pedes banget. Ya iyalah level 3. Gue ngeliatin Fanny makan. Terus lu ada cerita nggak? Iya makanya gue
Apa ya, gue tuh lebih baik. Gue dari dulu nggak hura-hura kan ya Pan ya. Habis kerja balik ke rumah, ya udah. Gue anti banget nongkrong. Gue nggak Kalaupun nongkrong begitu doang, nggak yang sampai gimana ya gue lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah, istirahat, main handphone. Enggak. Makanya kita nggak pernah ada masalah. Kita tuh neko, Van. Karena emang gue juga tipe orang kayak gitu. Males juga. Kalau ketemu sefrekuensi tuh enak. Iya. Gimana? Lu? Kalau lu ada teman-teman lu yang kalau lu ada masalah gimana, Van? Cara ngadepinnya? wah, sebenarnya ini bukan untuk ditiru ya. Cuman kalau gue emang selalu Kan kalau lu sharing tentang pengalaman itu juga bisa buat pelajaran buat mereka loh, Van. ya, gue nggak tahu ini benar atau enggak. Cuman kalau gue emang tipikal orang yang harus pada sekarang ini harus meluapkan apa yang ada di dalam, karena gue pernah jadi orang toksik. Cuma Dan gara-gara jarang gue loh ada orang yang ngakuin dirinya toksik. Tapi nggak apa-apa, bagus. ada sebabnya dong. Nggak bener, bagus. Gue jadi toksik sama orang-orang yang gue sayang. Kenapa lu bisa bilang lu toksik? Karena tanpa lu sadarin lu tuh kayak introspeksi. Yes, introspeksi diri. Nah, itu bagus kelebihan lu. Nah, gue tuh pernah jadi orang yang toksik karena buat orang-orang yang gue sayang, karena gue ngelampiasin uneknya, harusnya gue marahnya sama lu gitu, tapi gue jadi kayak gue pendem, malahan gue ngungkapin sama orang yang gue tahu gue pasti bakal nerima gue, maksudnya nerima ke unek-unek kejelekan gue ini, ngedengerin ya, tai-tai gue ini, apa sih sebutannya? Ya busuk-busuknya gue ini, busuk-busuk hati, busuk-busuk pikiran, kan orang nggak selamanya suci ya, maksudnya rasannya nggak selamanya baik. Gitu. Nah, ketika gue ada masalah, pasti yang pertama gue akan ngeluarin dulu masalah gue, entah gue ngeluarin sama diri gue sendiri, entah gue ngeluarin ya yang paling bagus sama Allah sih, sama Tuhan sih yang paling bagus. Cuman kalau gue pasti ngungkapin sama orang tersebut yang bikin ulah, yang bikin gue nggak terima itu sih, baru gue ini. Kalau gue untuk sekarang kayak lebih belajar, kalau gue ada masalah ya Van, lebih belajar kayak gak terlalu overthinking, itu pertama, karena jadi beban di pikiran lo. Terus yang kedua, yang pertama introspeksi, yang kedua nggak usah terlalu overthinking. Yang ketiga, kalau memang dia toxic, gue akan jaga jarak, say hello doang, tapi nggak mau yang kayak gini nih. Lu masih baik sih, gue masih mau say hello. Tapi gue males sampai gue aneh deh sama gue. Gue kadang tapi juga aneh sama diri gue. Gimana? Gue benci sama orang, kesel, tapi gue nggak tegaan. Iya, lu nurani lu bagus banget. Makasih Van, cuman ya gitu aneh, tapi jadinya dimanfaatin orang anjing. Nggak apa-apa orang manfaatin kita mah, nggak pusing. Sering anjing itu lu, milu. Iya, tapi enak, masih enak sih. Itu dia, karena gue nggak mau nyimpan kebencian, dendam, gue pasti keluarin. Tapi sebenarnya ini nggak baik sih, soalnya pasangan gue. Versi lu tuh yang kayak gimana? Bagi gue pernah dinasihatin ya sama orang yang berpengaruh dalam hidup gue, anjir, berperan besar lah dalam hidup gue. Nah, habis itu dia bilang kayak gini, kalau bisa lu ada masalah, terus lu nggak lu keluarin, itu pertama udah jadi toksik buat orang lain. Dan toksik sebelum lu jadi toksik buat orang lain, sebenarnya itu udah jadi toksik ke diri lu sendiri. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus dikompromikan, ada beberapa hal yang oh yaudah deh lu pasain aja. Dan kalau misalnya memang masalah itu benar-benar mempengaruhi sampai aktivitas lo, sampai kehidupan lo,
lu wajib sih untuk nyelesain masalah itu. Ngobrol. Nyelesain lu selesain itu masalah. Gitu. Terusan. Jangan sampai lu depresi gara-gara lu punya masalah. Iya. Jadi kesimpulannya apa kan? Punya teman Lu harus pasti mau? pilih-pilih. Iya, bener. Enggak, lu aja. Bener Gua kan? nggak mau. Gua udah banyak. Ya, temen harus milih-milih. Punya teman harus pilih-pilih, tapi berbuat baik terhadap semua orang. Soalnya ada yang ngomong, jangan pilih-pilih temen. Ternyata setelah gue pikir-pikir, salah. Kita harus pilih-pilih temen. Ya, harus sayangin diri kita dulu. Ntar salah-salah kita ketemu toxic. Tapi gue malahan ini loh, sekarang lebih ke kayak gue nggak berbuat baik sama semua orang aja. Jangan dong. Baik, kan wajib Iya, hukumnya. baik wajib hukumnya. Cuman kayak gue nggak tahu ya. Misalnya nih ya, oke, kalau misal lu dalam suatu masalah, Apa? baik itu kan banyak perspektifnya ya. Apa lu mau langsung pidanain kalau orang jahatin lu, lukain lu? Tergantung kasusnya, maksudnya Iya. lu bisa selesain itu dengan baik-baik nggak? Soalnya gue pernah nih, Kalau lu bisa selesain baik-baik dengan orang itu, ya masalah selesai. iya, gue pernah nih, gue pernah di satu kejadian, gue karena gue memilih untuk baik, akhirnya gue memendam dendam ternyata. Memilih baik berarti Bukan ada gimana ya? ada sesuatu yang lu pendem. Iya. Lu nggak suka tapi lu pendem, jadinya lu dendam. Iya, dan gue tuh kayak ampun, kenapa gue nggak kayak gini ya? Kenapa gue gini gitu? Dan jangan berekspektasi sama orang lain sih. Ya. Karena kalau nggak sesuai, lunya kecewa. Ya nggak? Karena menghasilkan dendam kalau di gue. Dan gue sebenarnya bukan orang yang pendendam ya. Pasti gue akan langsung. Tapi lu kayaknya yang gue liat nggak dendaman kan? Gak dendaman kan? Kan lu kenal gue yang lu dulu. Oh, yang sekarang lebih serem ya, saya. Bukan lebih serem, saya. Belajar lebih banyak, akhirnya membatasi diri, akhirnya memilih-milih untuk melakukan sesuatu, memilih-milih untuk ini nggak semua orang sih. Cuman ya itu dia, Van, yang tadi gue bilang, Van. Gue pernah dijahatin orang, tapi gue nggak bisa dendam. Ngerti nggak? Ini gue jujur. Gila, lu hebat banget. Memang pengalaman gue ya. Lu tahu kan, gue nggak bohong ya. Gue tuh kalau ngomong, lu tahu sendiri. Iya. Gue kalau ngomong A kan. Iya. Nggak ada tuh gue bumbu-bumbuin. Itu terbaik sih. Iya kan? Gue kenal Fanny dari 2016 ya, Fanny. Ini sekitar segitulah. 5 tahun mau ubah segalanya ya. Pak, hampir 7 8. tahun, 7 tahun. Hampir 8 lah, sekitar segitu. Ya gue kalau dijahatin kayak emang ini bego sih. Kadang gue kayak ya udah deh kayak gitu. Lu sama kayak cowok gue sekarang, baik banget. Kurang ini aja, Esther udah jauh. Iya, Esther udah jauh. Bukan lagi bu. Abis. Masih sisa 2 punya gue. Habis. Tapi lu emang suka pedes ya? Sedang. Ya. Cuman yang termasuk pedes sih ya. Level 3-nya lumayan. Lu suka pedes? Suka. Kalau sahabat gimana, Van, menurut lu? Sahabat apa? Maksudnya, lu punya nggak temen yang bener-bener deket banget sama lo? Siapa ya? Sekarang? Dulu? Deket gue. Enggak ya? Kita ini aja ya, Van, ya.
Gue percaya lu tuh orang yang bisa gue percaya, cuman kayak deket tuh gue bingung deket itu apa. Kayaknya gue gue sekarang tipe Gua orang paham, yang gua paham. gak butuh orang lain gitu loh. Iya, iya. Karena kita jadi agak susah percaya sama orang ya nggak sih Iya. kan? Deket itu menurut lo apa? Kayak gimana? Yang deket Ya itu harus gimana? percaya dulu dong. Iya. Biar Berarti lu deket, biar lu deket sama orang, lu harus percaya orang itu. gue nggak pernah cerita ke siapapun, tak tiba-tiba lu nelpon gue, tiba-tiba gue keluar semuanya aja sama lu. Lu Yang inget terbaik kan sih. yang Iya, masalah gila banget, sumpah. Kayak gue nggak pernah nyangka, sampai gue tuh lupa gue udah cerita sama lu sampai sedetail itu, gila parah banget. Anjing sampah banyak banget. Berarti kalau definisi dekat menurut kita itu ada Kalau lu bisa apa? dipercaya. Iya nggak? Kalau gue sih itu. Bisa Gak dipercaya. mungkin lu gak mungkin lu gak deket sama orang terus lu percaya gitu. Pasti lu harus percaya dulu baru lu deket. Benar. Gue setuju. Percaya, nyambung sefrekuensi. Ya gimana ya? Kalau emang kita salah ngomong di depan tegur ya gak sih? Dan Gua gue, setuju. iya, dan kita dari dulu tuh sama Rini juga kita berantem, bukan berantem ya, maksudnya kita lebih kayak ngeluarin unek-unek langsung gitu loh. Iya. Ini kan Dibanding lu, dipendem. ya kita ngomong langsung kan, gini gitu. Oh ya, apa sih namanya? Gue pernah ya kayak nih orang ini, Temen, iya. Gue pernah hubungan gue tuh nggak baik sama sahabat gue nih. Gue temuin sahabat gue sama sahabat gue. Ternyata sahabat gue yang nggak sefrekuensi sama sahabat gue. oke. Ya itu gue pernah sih. Gak sefrekuensinya gimana? Berarti sama kayak jadi cowok gue sekarang ya. Dulu itu kita Oh. pernah. Gue punya sahabat. Terus ternyata sahabat. Oh, gue tahu ngomongin Iya. siapa. Si M sama si itu kan. Iya. Nah gue tuh bingung. Kalau gue ya, mungkin gue malu juga kali ya Pak. Kalau kita tuh kayak gimana ya? Gue tuh orangnya nggak mau cari ribut, nggak mau cari masalah, ya nggak? Ya udah. Nih gue pernah ada di momen yang gue kira lu panas. Enggak, gue kira lu panas. Gue kira lu panas tadi lu ini makanya gue geser gini. Enggak. Gue pernah ada di momen yang gue lagi deket sama gue deket lagi ngobrol sama si A. Si A ngejelekin si B nih. Dia ngobrol sama gue. Ngejelekin si B. Terus gue lagi pergi sama si B. Si B ngejelekin si A nih. Ngejelekin sampai busuk-busuk ya. Ya udah gue cukup denger aja. Jadi kayak ada pembatasnya di gue aja. Nggak akan gue sampein. Lu tadi gini-gini. Lu tadi gini-gini. Dan si A si B itu ya gitu, ngerti gak sih gimana? Iya, sekalipun kita punya masalah sama si B, kita nggak ngasih tahu ke A. Kita punya masalah sama A, kita nggak ngasih tahu si B. Kita banget ya sih, makanya kita berdua bisa langgeng. Gue pernah ada di kasus yang di lingkungan circle kita itu. Iya. Gue lebih banyak diem kan. Iya. Kalau udah toxic banget akan gue jauhin sih. Iya. Gue juga nanti nih di Instagram gue bakal cut off yang toxic. Itu gue akan mulai nge-unfollow yang mungkin entah unfollow entah blokir. Itu akan gue refresh tuh yang gue followingnya gue udah nggak mau. Sekarang gue lebih cinta sama diri kita gitu loh kan. Gue nggak mau Love yourself.